Samuel yang terakhir, Samuel 31 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Maaf, sampai 13. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjata melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul dan ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang-orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Galatia 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah
dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjian Allah, janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Haleluya, luar biasa. Oke, kita tadi baru fellowship dengan Pastor Daniel Alexander. Kita juga baru sambil jalan-jalan nge-mall tadi ya, kita jalan di mall. Cuma jalan aja muter. Ya, mau beli lemonade tadi ya, di seger-seger itu ya. Oke, kami sharing, kita ngobrol-ngobrol tentang pelayanan, tentang project-project, ya, tentang bagaimana kita menjangkau, ya. Jadi berapa hari ini kita ada banyak sekali ya menangkan jiwa agresif ya, kita langsung masuk ke tempat-tempatnya orang-orang gelandangan-gelandangan di Den Haag. Besok kita kesempatan lagi ya, besok Pastor Daniel ikut juga bersama kita ya. Terus lanjut malamnya kita ada fellowship lagi sebelum tim dari Jakarta pulang ya, Bulianti, Bu Marjuni, Pak Hari, Pak Didit pulang. Hari Kamis balik ke Jakarta. Jadi kita udah bikin beberapa beberapa cara menjangkau. Dengan Pastor Daniel saya ngobrol-ngobrol tadi ya, panjang lebar. Kemarin di sini juga sama-sama makan ya, sama Pastor Daniel, sama ayah baptisnya Miracle, juga dengan mama kami ya. Jadi kita komplit ya, kita senang sekali. Nah, saudara, kemarin kita bicara tentang bagaimana kita kalau melayani Tuhan jangan sampai mengabaikan keluarga, ya, prioritas. Bagaimana kita jangan mengabaikan keluarga. Hari ini saudara, kebalikannya saudara. Ketika Anda melayani Tuhan, lalu Anda dikorbankan. Sering ya saudara ya, Anda melayani pelayanan, tiba-tiba Anda tinggal sendirian, disuruh nomboki semuanya, disuruh ngerjain sendirian, disuruh pokoknya diketiplakna, kalau orang Jawa bilang diketiplakna. Wah, mumet saudara itu ya. Seakan-akan cuci tangan semua. Pernah nggak ngalamin begitu? Saya sering saudara ya. Saya sering. Jadi ketika kita ada pelayanan, karena mereka melihat pelayanannya nggak bikin kita jadi terkenal, nggak asik, akhirnya suruh kita kerjain sendirian. Ya, misalnya nih, bagian dekor kan Anda nggak kelihatan lagi retreat atau lagi Natalan ya, nggak kelihatan kan, terus Anda suruh dekor saudara ya. Untuk suruh dekor itu bisa satu malam nggak tidur itu kan, karena kan gedungnya nyewanya untuk besok malam ini harus didekor, padahal pagi nggak bisa Anda kerja, jadi malam Anda dekor sampai pagi ya. Ternyata janjian orang 10 yang datang, cuma orang 1 yang datang, itu pun cuma nanya gimana, sudah semua belum komplit ya, sudah belum, minta tolong belikan ini ya, pergi nggak balik saudara. Alasannya nggak boleh keluar lagi sama istrinya. Bener nggak? Sering gitu nggak? Oke, galeri gitu-gitu itu ya, bagian belakang layar gitu kan nggak asik saudara ya. Sebentar lagi nih berapa korbannya nanti. Kalau yang ada bagian seksi dekorasi ya kan, Pak Lukas, siap-siap aja lu, tinggal sendirian tuh Pak Lukas. Bagus kalau dikasih uangnya buat dekor saudara ya. Suruh nalangin dulu. Nah, nanti bayarinya nanti kalau habis evaluasi Natal. Iya kan? Bener nggak? Wah, itu paling langganan itu. Itu namanya realitas sanggam. Wah, di korban di sanggam nih, Pati pernah nih jadi korban nih. Ya enggak? Kan sering gitu kita kan. Kayaknya kalau sudah bagian seksi dekor, seksi masak. Siapa di sini pernah nih suruh masak buat Natalan? Gilirannya masak, semuanya pada nengokin, terus pada pergi semua. Gilirannya mau bagi makanan, tampil semua saudara, seakan dia yang paling jago masaknya ya saudara ya. Bener nggak? Sewot nggak? Paling sewot saudara ya. Untung di tempat kita nggak ada yang begituan. Nggak, bukannya bercanda, nggak ada yang begituan, nggak urusan. Bener nggak? Kita nggak pakai begitu-begituan. Nah, giliran apa lagi saudara? Masak sama dekorasi ya.
Sesi perlengkapan sampai dekorasi paling mumet itu saudara ya. Saya tinggal sendirian. Loh, kok pada pergi semua? Waduh, itu saudara mumet. Oh, itu cuman begitu saudara ya. Saudara pernah nggak lagi bisnis, lagi dagang, ya? Saudara ketika temanmu lagi kena musibah, kan partner, ya kan? Ketika temanmu kena musibah, kamu temenin. Lagi di penjara, kamu temenin, kamu belain, kamu tungguin, kamu carikan lawyer. Giliran kamu yang kena masalah, dia goodbye, saudara. Ngalamin gitu nggak, saudara? Ayo, ngalamin gitu nggak? Angelina Sondak itu ngalami seperti itu ya, saudara ya. Kasihan ya. Semuanya, kelihatannya kerjasama saling tanggung menanggung. Begitu udah ketangkap satu, semuanya lempar badan semua. Akhirnya hukumannya yang paling lama Angelina Sondak ya, saudara ya. Aduh, kasihan sekali nih ya. Ibu satu ini kasihan ya. Kasihan ya. Paling lama kan dia hukumannya, saudara. Tinggal sendiri, paling bapak-bapak. Waduh, yang lain cuma 4 tahun. Ya, ini mau Angelina Sondak hukumannya udah paling lama ketok palu, banding, malah ditambahi hukumannya ya, saudara ya. Lebih ya. Kasihan ya. Aduh, kasihan sekali. Hancur tuh saudara ya, hidupnya hancur lebur semuanya. Nah, saudara, berapa banyak kita sering kali ditinggal orang. Tadi ya, Bu Elia tadi udah bilang, aku kan bukan Yesus yang disalibkan berkorban bagi semua orang. Saudara, sering kali kita berpikir ya, kita ini berkorban buat semua orang, merasa diri kita disalib, saudara. Nada, saudara ya. Jangan pernah berpikir Anda dikorbankan, ditumbalkan untuk semua orang. Siapa di sini masih suka berpikir, saya ini ditumbalkan loh untuk orang lain. Saya waktu di penjara itu, saya sering ketemu orang ya. Saya ini ditumbalkan loh karena untuk menyelamatkan orang lain. Benar nggak? Sudah sering dengar begitu nggak istilah? Saya ini ditumbalkan dong. Saya tidak percaya ada orang ditumbalkan untuk menyelamatkan orang lain, saudara. Ya. Kamu main api ya tetap hangus. Kamu main air ya basah. Nggak ada orang ditumbalkan untuk menyelamatkan orang lain, saudara. Nggak ada. Semua di dunia ini ada sebab akibatnya. Kalau kamu tidak main-main itu, kamu tidak akan kesanggup. Misalnya nih, Angelina Sondak ketangkap, ya kan, Anas Urbaningrum, bisa apa sih, Nazarudin, Andi Malaranggeng, Angelina Sondak. Kenapa saya nggak ketangkap, saudara? Bener nggak? Nazarudin, Andi Malaranggeng, ya, sampai Anas Urbaningrum, Angelina Sondak, itu keseluruhan masuk semua kan? Kenapa saya nggak masuk, saudara? Ya karena nggak ada hubungannya. Benar nggak? Karena nggak ada hubungannya. Jadi Anda bisa keembed ya karena ada hubungannya. Jadi Anda jangan bangga kalau Anda main-main proyek-proyek yang ilegal. Duitnya banyak, enak, enak, aman, tapi ilegal. Anda jangan bangga, tiba-tiba ada kesabet, ada ya saudara kita, kelompok komunitas kita, tiba-tiba kayak embed ya. Dia bikin perusahaan, dan perusahaan ini pakai orang. Lalu orang ini terjadi one prestasi, proyek, yang masuk penjara yang punya perusahaan. Ya dengan sendirinya. Dia kan bikin PT, bikin CV atau PT saya lupa ya. Terus dipakai sama orang buat tender, dipakai sama si orang lain. Lalu orang lain ini bukan prestasi. Yang masuk penjara ya yang punya perusahaan. Oh, saya tumbalkan ya bukan. Ya memang begitu. Ya, memang begitu, saudara. Jadi Anda jangan bangga kalau ada kerjaan gampang, ilegal, untungnya banyak, kelihatannya aman. Jangan bangga, saudara. Nggak ada itu Anda jadikan tumpal itu, nggak ada. Yang ada Anda adalah pengen untung gampang. Untung gampang itu resikonya tinggi.
Ya, 1 dari 100 Anda pasti ketangkep. Dilalah Anda yang 1 peluang itu ketangkep. Yang 99 nggak ketangkep. Tapi Anda jangan bilang Anda ditumbalkan. Nanti Anda tidak pernah bertobat. Saya waktu kejadian, saudara ya, kita punya yayasan, kita pelayanan ya, anak pendeta terkenal, saudara ya. Lalu waktu dia ada masalah, saya temani, saudara. Ya, ayo kita sama-sama urusin. Tiba-tiba dia nyebrang ke lawan, saya diserang, saudara. Saya ngamuk-ngamuk, saudara ya, sakit hati. Terus saya ngomongnya apa, saudara? Saya berkorban untuk orang. Saya goblok. Makanya yayasan kita nggak pernah kecolongan. Karena saya ngaku waktu itu saya goblok. Sekarang ada orang mau pakai duit yayasan, mau diputerin dulu lah, mau inilah dulu, nggak boleh. Mau pakai, nggak boleh. Ya, segala macam nggak boleh. Pokoknya aturan SOP. Mengapa? Saya pernah kecolongan begitu. Ya, saya pernah kecolongan dan saya ngaku saya goblok. Bukan ditumbalin. Salah kamu bilang. Kamu goblok, nggak hati-hati. Kamu arogan. Ya, kalau Anda tanya sama orang Yahudi, kamu kan orang Kristen di zamannya Luther kan menuduh ya, zamannya Black Labels ya, Black Labels ya, fitnah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, kamu ini orang Yahudi menyalibkan Yesus. Orang Yahudi itu punya jawaban, saudara. Oh, bukan kami yang menyalibkan Yesus. Orang Roma menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku dirinya raja. Yesus tidak pernah menyalahkan orang Yahudi loh, saudara. Yesus tidak pernah menyalahkan orang Yahudi ketika dia disalibkan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Yesus disalibkan, namanya hukumannya disalib. Disalib itu bukan hukuman orang Yahudi loh, saudara. Orang Yahudi bilang, salib itu bukan hukuman kami. Orang Yahudi dirajam, hukumannya rajam batu. Salib itu adalah hukumannya orang Roma. Yang menyalibkan Yesus bukan orang Yahudi, orang Roma. Tapi kan teriak-teriak tuh saliban-saliban. Ya kalau orang Romanya nggak mau nyalib, itu nggak bisa disalib. Kayak contohnya Rasul Paulus. Bunuh dia, dan orang Romanya tetap dilindungi Rasul Paulus. Ya kan? Nggak bisa. Ya, mereka punya senjata orang Roma. Yesus disalibkan bukan oleh orang Yahudi. Yesus disalibkan karena dia mengaku bahwa dia adalah raja, segala raja. Ya, makanya hukumannya adalah hukuman Roma. Yesus disalibkan bukan karena dia menista agama Yahudi, tapi karena dia dianggap dituduh menantang kaisar, karena dia menganggap menyebut dirinya adalah raja. Nah, di dalam kita melayani Tuhan, lalu Anda mengalami kayak tadi ketip laknat tadi itu ya, dikorbankan. Anda jangan mengeluh, saudara. Karena ketika Anda mengeluh, ya berarti kualitasmu ya hanya itu. Saya berapa kali melihat orang pelayanan mengeluh, kok aku lagi, kok begini, kok begitu. Rasanya berarti kamu sedang melayani komunitas, kamu bukan melayani Tuhan. Kapankah kamu melayani Tuhan? Ketika kamu dikecewakan oleh komunitasmu, diketip laknat, dan kamu, aku melayani Tuhan kok. Saudara, saya pernah mengalami kejadian ya, waktu saya di Salatiga, saya kumpul dengan para mahasiswa, gerejanya isinya mahasiswa semua. Lalu giliran dekor, ini ada acara besar di gereja, giliran dekor. Saya sudah capek sekali, saya dari pagi kan kerja. Tiba-tiba nggak ada yang datang, cuman bertiga, saya sama 2 orang Tegal. Yang lain itu janji pada mau datang, adanya nggak bisa semua. Akhirnya saya bilang gini, oke, gini. Kita nggak marah-marah, saudara. Walaupun kaget juga, waduh ini mah kita sendirian sampai pagi nih. Kita ngitung jam. Sekarang udah jam 10 nih. Jam 10. Bahannya nggak ada. Kita mesti ngedekor. Akhirnya udah deh gini. Si yang koordinator dekornya ini malah nggak datang, saudara ya.
Terus apa yang saya lakukan? Yang dua ini kan gimana sih ini orang, gini aja. Pokoknya barang di gudang apa? Ya ada roda, ada kayu, ada apa, kita keluar semua, kita pasang semuanya, saudara ya. Kita pasang, ya kita tak mengeluh. Saya baru tahu kalau saya itu kalau dekor bagus, saudara. Saya juga baru ngerti kalau dekor bagus. Waktu itu paginya meriah sekali ya, orang-orang pada datang tuh 300 orang itu ya, kena mahasiswa semua. Kaget, wah dekornya asik banget, saudara ya. Wah seru banget dekornya hari ini nih. Sementara yang koordinator dekornya ngomel-ngomel ke saya. Saya bilang, kamu datang nggak tadi malam? Enggak, ya udah jangan komplain. Udah saya simpel aja, saudara. Kamu datang, ya udah jangan komplain. Kamu nggak datang, kita jam 10 disuruh dekor, datang jam 10 malam, kita cuma adanya ini. Ya udah ini kita kerjain, dan ini yang the best, tanpa mengeluh. Dan dekornya bagus banget, saudara ya. Sampai pokoknya begitu saya turun, mereka tahu saya yang dekor sendirian, saudara. Karena yang dua kan bantu ngangkat semua itu ya. Waduh, dia bilang keren semuanya. Nah, si tukang dekornya ini jengkel sama saya, saudara ya. Jengkel ngamuk. Kalau kau turutin kepahitan, saudara. Kalau diturutin kepahitan, jadinya saya dikorbanin. Ya kan saya volunteer, saya mau disuruh dekor, ya udah saya datang ke sana. Iya kan? Nah kalau sudah kita niat ke sana, nah kita ini melayani Tuhan apa melayani komunitas? Pertama kan kita melayani komunitas dulu. Ya kalau komunitasnya asik, ya lagi dekor, dikirimi pisang goreng, dikirimi bajigur, dikirimi mau happy, saudara kan maunya begitu, saudara. Kalau Anda punya komunitas yang begitu, kalau Anda kumpulnya sama saya ya pasti kumpulnya kita latihan pasti full ya. Kita latihan aja kemarin ayam goreng, enak ayam goreng balado, saudara ya. Ada latihan. Kalau Anda kumpul sama saya latihan ya pasti happy. Kalau kumpulnya sama teman saya itu ya latihan isinya nyamuk. Nah, itu saudara ya. Jadi begitu mengecewakan. Pokoknya saya melakukan buat Tuhan. Dan itu ya saya belajar, saya lakukan buat Tuhan. Sehingga saya nggak pernah merasa disalibkan oleh orang lain, tidak pernah merasa dikorbankan, diketiplakkan oleh orang lain. Kadang-kadang malah saya pikir begini ya, waktu saya lagi latihan, seperti apa, pemuka nggak datang sekalian, biar saya yang main, biar saya yang tampil. Malah saya bilang itu, dia nggak datang sekalian. Saya melihat banyak sekali kesempatan ketika orang ketiplakan ke saya. Ya, saya kerja di bank asing, saudara ya. Ini ada orang India, aduh cerewetnya alhamdulillah minalik, saudara ya, kayak setan cerewetnya, kayak kuntilanak, saudara. Bentar, ini jam berapa nih? Waduh, 2 menit lagi, Bu Elia. 2 menit ya. Ini cerewetnya minta ampun, saudara ya, orang ini, saudara. Pokoknya setiap kali orang India datang, satu kantor ini ngilang semua, saudara. Kopi lah, WC lah, pada janji temu orang lah. Saya tinggal sendirian, saya kudu ngadepin orang India yang bawelnya kayak kuntilanak ini, saudara ya, yang lampir. Waduh, udah gitu pakai bahasa Inggris India sambil kode-kode gini ya. Nehi, gitu goyang-goyang, saudara. Saya sambil ngadepin, saya sambil melongo gitu. Sama itu saya bahasa Inggrisnya belum lancar ya, saudara ya. Wah, pokoknya yes ma'am, no ma'am, yes ma'am, udah gitu aja pokoknya, saudara ya. Dan itu terjadi nggak cuma sekali. Orang-orang merasa saya dimanfaatkan dari departemen lain. Goblok kamu dimanfaatkan tuh sama mereka begini-begini. Dalam hati saya, sebetulnya saya tidak merasa dimanfaatkan. Saudara ya, sebenarnya saya kejar terus, saudara ya. Ternyata saya banyak belajar dari kasusnya dia. Kasusnya dia itu susah-susah tentang ekspor impor. Anda mau tanya apa aja tentang ekspor impor sama saya tak jawab hari ini bisa, saudara. Gara-gara saya belajar sama orang India ini tentang tekstil ya, dari masalah perbankan, dari masalah LC, dari masalah surat-suratnya semua. Saya belajar dari orang ini. Gara-gara orang ini bawel, saya diketiplakna, saudara. Mau nggak mau kan saya kudu cari tahu kan, tanya sana tanya sini. Wah, digoblok-goblokin saya, saudara. Tapi seringkali ketika saya dikorbankan sama orang, mau dipenjara sekalipun, Yusuf itu dipenjara dikorbankan, saudara ya.
tetapi dia selalu cari Tuhan. Dia tidak pernah merasa menjadi victim, saudara. Makanya dia selalu jadi pemenang. Ya, tidak merasa disalibkan. Wah, aku disalibkan buat semua orang. Cengeng sekali kamu, saudara. Ya, saya lagi minta sama Kodem. Kodem kita sekarang bikin serial survival. Ya, bagaimana kita jangan cengeng, hidupnya kita yang keras dikit gitu loh, yang greget. Ya, terutama buat imigran-imigran di sini ya, orang-orang Indonesia di sini. Oh, hidup kok cengeng, dikit-dikit bu apa? Aduh, saudara ya. Jangan pernah kamu merasa dikorbankan, merasa disalibkan. Kamu bukan Tuhan Yesus. Iya, kamu bukan Tuhan Yesus. Kamu dikorbankan. Kamu merasa dikorbankan. Karena kamu cengeng. Hadapin konsekuensi apapun. Nanti kamu cerdas. Saudara, kamu pikir penjara membuat saya patah, saudara? Enggak, saudara. Saya tambah pintar hari ini. Tambah pintar, tambah lihai. Kamu pikir penjara membuat Yusuf patah? Enggak, saudara. Dia bisa kasih makan seluruh dunia gara-gara di penjara itu. Dia tahu bagaimana cari kasih makan seluruh dunia. Bahkan di lembah kekelaman pun tidak ada yang namanya kamu disalibkan. Hanya cukup Yesus disalibkan bagi kita semua. Ya, cukup Yesus. Kita bukan. Hadapi, saudara. Hadapi setiap momen hidupmu, saudara. Jangan cengeng. Jangan merasa kamu dikorbankan, disalibkan, ditunggalkan. Dadah itu, saudara. Main airnya basah, main api hangus. Ya, Angelina Sondak masuk penjara, Andi Malarangge masuk penjara, Anas Apurandingrum masuk penjara, ya, Nasarudin masuk penjara. Kenapa saya enggak? Ya karena nggak ada hubungannya. Kalau saya ada di hubungannya, ya pasti saya kena juga kemarin. Saya enggak kenal, jangan enggak kenal. Iya kan? Anda nangkap nggak sih? Karena saya enggak kenal. Kenapa Pak Lukas nggak ikut masuk penjara sama dihukum sama Andi Malarangge? Boro-boro kenal, Pak. Orangnya kayak apa Andi Malarangge, Pak Lukas saja nggak ngerti kali. Itu, saudara ya. Kalau kamu udah ada kaitannya, nggak mungkin ujuk-ujuk kamu tiba-tiba masuk. Nggak ada yang ujuk-ujuk di dunia ini. Main air ya basah, main api ya hangus. Jadi jangan cengeng. Ya, hadapi. Konsekuensi apapun hadapi. Nanti kamu, kalau kamu goblok, iya saya goblok. Lakuin saja. Kamu nanti pintar, nanti kamu tangguh, nanti kamu kuat di dalam Tuhan. Serahkan sama Tuhan di dalam kesalahan-kesalahan itu, karena Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu, saudara yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.